Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi web online uji kemahiran bahasa Indonesia. Manajer proyek kami adalah Bu Dwi Amalia Purnamasari, dan adapun identitas kelompok kami yaitu saya Ferry Holanda dengan NIM 33122111038, dan ada anggota saya bernama Muhammad Al-Fajri dengan NIM 3312211036, Rizky Ignatius Siregar 3312211043, Sawal Prabowo Lubis 3312211046. Capaian proyek sampai saat ini yang telah kami buat adalah ER diagram, skema relasional, struktur tabel, analisa kebutuhan fungsional, use case diagram, implementasi OOP, desain wireframe, dan pengembangan website berupa front-end website, tampilan website berdasarkan desain wireframe yang telah dibuat. Adapun spesifikasi sistem, poin A, overview atau deskripsi umum. Saat ini Politeknik tengah membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat menguji kemampuan bahasa Indonesia pada setiap mahasiswanya. Maka dari itu kami membuat sebuah aplikasi yang bernama aplikasi web online uji kemahiran bahasa Indonesia. Aplikasi ini bisa digunakan oleh banyak peserta secara bersamaan dan terhubung ke database. Pengguna dari aplikasi ini adalah admin dan peserta ujian. Dan ini adalah gambar deskripsi umumnya. Jadi admin bisa melakukan login, konfirmasi registrasi peserta, membuat, mengubah, dan menghapus soal. Dan balikan dari sistem, yaitu admin bisa melihat daftar-daftar soal. Dan dari peserta, peserta bisa melakukan registrasi, login, dan menjawab soal, dan sistem akan mengembalikan hasil nilai kepada peserta. Untuk desain umum sistem, menu kami terdiri dari register, login, dan logout. Jadi, ketika login, dia akan membawa informasi berupa nama, NIM, dan prodi untuk sebagai data registernya. Kemudian, admin akan mengkonfirmasi apakah bisa ikut ujian atau tidak. Kalau misalnya bisa ikut ujian, maka peserta akan bisa mengikuti ujian tersebut. Dan peserta bisa melihat nilai hasilnya. Untuk ini, saya akan memberikan kepada Rizky Segar. Kepada Rizky, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Dalam use case diagram ini, kita dapat melihat yaitu peserta. Peserta dapat melakukan register, login, menjawab soal, melihat nilai, dan melakukan logout. Yang kedua yaitu ada admin. Admin dapat melakukan login, verifikasi, mengelola soal, dan dapat melakukan logout. Yang ketiga yaitu ada sistemnya sendiri, yaitu sistem UKBI, yang mencangkup keseluruhan, yaitu dapat melakukan register, login, verifikasi, mengelola soal, menjawab soal, melihat nilai, dan melakukan logout. Yang kedua yaitu ada use case skenario. Oke, yang pertama yaitu yang pertama tabel registrasi. Nama use case-nya itu register. Di dalam register ini, untuk kita bisa menggunakan website UKBI, para peserta diwajibkan untuk register pada saat pertama kali. Aktornya itu ya adalah peserta. Dan ini adalah kondisi awal, kondisi akhir, skenario utama, dan skenario alternatifnya. Yang kedua yaitu nama use case-nya yaitu login. Aktornya itu admin dan peserta. Deskripsinya untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam website UKBI, para pengguna diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Dan ini kondisi awal, kondisi akhir, skenario utama, dan skenario alternatifnya. Yang ketiga yaitu tabel verifikasi. Nama use case-nya verifikasi, aktornya itu adalah admin. Deskripsinya sebelum peserta mengerjakan soal, admin harus memverifikasi terlebih dahulu.
Dan ini kondisi awal, kondisi akhir, skenario utama, dan skenario alternatifnya. Yang keempat yaitu nama use case-nya kelola soal, aktornya yaitu admin, deskripsinya admin bisa melakukan penambahan soal, pengubahan soal, penghapusan soal, dan mengatur waktu soal. Dan ini kondisi awal, kondisi akhir, skenario utama, dan skenario alternatifnya. Yang kelima yaitu ada tabel yang menjawab soal, nama use case-nya yaitu menjawab soal, aktornya itu peserta. Di dalam use case ini, peserta melakukan kegiatan menjawab soal, dan ini kondisi awal, kondisi akhir, skenario utama, dan skenario alternatifnya. Yang keenam yaitu tabel melihat nilai. Nama use case-nya itu melihat nilai, aktornya adalah peserta. Di dalam use case ini, peserta bisa melihat nilai dari soal-soal yang telah dikerjakan. Dan ini kondisi awal, kondisi akhir, skenario utama, dan skenario alternatifnya. Dan yang ketujuh ada nama use case-nya logout. Aktornya itu adalah admin dan peserta. Deskripsinya, setelah selesai menggunakan website UKBI, pengguna dapat melakukan logout. Dan ini adalah kondisi awal, kondisi akhir, skenario utama, dan skenario alternatifnya. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, pada poin B yaitu user story. Di sini adalah ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsionalnya, peserta dapat melakukan register, peserta dan admin dapat melakukan login, admin dapat melakukan verifikasi terhadap peserta yang mendaftar, admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus soal, peserta dapat mengerjakan soal secara acak, bersamaan, dan disimpan ke database. Peserta bisa melihat nilai dari soal yang telah dikerjakan, peserta dan admin dapat melakukan logout. Dan ada juga kebutuhan non-fungsionalnya. Pertama ada kriteria keamanan, yang kedua skalabilitas, yang ketiga downtime, yang keempat performa. Lanjut ke poin C, R diagram. Di sini bisa dilihat untuk aplikasi web online uji kemahiran bahasa Indonesia terdiri dari 5 entitas, yaitu admin, registrasi, peserta, soal, dan nilai. Adapun untuk hubungan relasinya, admin mengkonfirmasi data registrasi, kemudian setelah dikonfirmasi, registrasi akan memasukkan data tersebut ke entitas peserta. Setelah itu, peserta bisa mengakses soal, dan setelah peserta mengerjakan soal, peserta bisa juga melihat nilainya berdasarkan soal yang telah dikerjakan. Lanjut ke skema relasionalnya. Di tabel admin ada ID admin, password, dan email. Registrasi ada username, ID admin sebagai foreign key, NIM, nama, prodi, kelas, dan password. Tabel peserta ada NIM, username, password. Tabel soal ada kode soal, ID admin, NIM, jenis soal, waktu ujian, bobot, jawaban, kategori soal, dan pilihan. Dan di tabel nilai ada ID nilai, ada kode soal, ada poin, dan total nilai. Dan yang terakhir untuk basis data yaitu struktur table. Di sini ada table admin, primary key-nya ID admin, foreign key-nya tidak ada. Kemudian ada table registrasi, primary key-nya adalah username, dan untuk foreign key-nya adalah ID admin. Table peserta, primary key-nya adalah NIM, sedangkan foreign key-nya adalah username. Dan untuk table soal, primary key-nya adalah kode soal, foreign key-nya adalah ID admin dan NIM. Dan untuk di table nilai, primary key-nya adalah ID nilai dan foreign key-nya adalah kode soal. Dan ini adalah bentuk implementasi OOP pada saat melakukan login. Oke, untuk saat ini saya akan mengoper kepada Bowo
yang telah mengerjakan struktur data dan statistika. Pada Bowo, dipersilakan. Pada mata kuliah struktur data kami memakai array dan stack. Ini merupakan kuesioner dan wawancara yang telah saya buat. Identifikasi pengguna aplikasi. Salah satu tahapan yang dilakukan dalam pembangunan perangkat lunak yaitu tahap analisis dan perancangan. Salah satu kegiatan analisis dan perancangan yaitu penentuan spesifikasi atau requirement analisis dari perangkat lunak yang akan dibangun. Ya, saya akan mengembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bowo. Kemudian kita lanjut ke wireframe. Oke, selanjutnya wireframe, tampilan pengunjung. Tampilan pengunjung seperti ini, ada dashboardnya, ada loginnya, ada daftar pesertanya. Di peserta ada menu ujian dan ada menu lihat nilai. Dan juga ada tampilan mengerjakan soalnya. Selanjutnya admin. Di dalam admin ada menu list register, membuat soal dan mengelola soal. Selanjutnya tampilan website. Tampilan websitenya sama juga seperti tampilan wireframe-nya, sesuai dengan tampilan wireframe-nya. Sekian dari saya akan kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Fajri. Dan bisa dilihat presentasi penyelesaian proyek kami saat ini adalah sekitar 50%, yang dimana setelah UTS ini kami akan melanjutkannya lagi. Untuk histori pengerjaannya yaitu ada perencanaan tanggal penyelesaiannya yaitu 2 Maret. Ada diagram use case skenario, analisis 27 Februari, kebutuhan fungsional dan kuesioner, desain tanggal 9 Maret, luarannya wireframe, tampilan website, ERD, skema relasional, dan struktur table. Pembagian kerja dan kontribusi. Saya, Ferry Rolanda, bertugas sebagai analisa kebutuhan fungsional dan model relasional, yaitu RPL dan basis data. Untuk Rizky Ignatius Siregar, dia mengerjakan use case diagram dan use case skenario di mata kuliah RPL. Muhammad Al-Fajri, wireframe dan front-end website di mata kuliah dasar pemrograman web, dan Syawal Probo Lubis, kuesioner dan wawancara di mata pelajaran statistika. Rencana tahapan selanjutnya itu menghubungkan database ke website. Setelah itu kami akan melakukan pengujian, dan setelah website selesai dibuat, kami akan melakukan testing terlebih dahulu apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Sekian dan terima kasih.